Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Subukti dari kelas TI22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pada motherboard. Komponen pada motherboard. Komponen yang pertama ada slot prosesor. Slot prosesor adalah tempat peletakan prosesor pada motherboard. Dudukan ini berbentuk segi empat dengan lubang-lubang kecil tempat tertancapnya kaki atau pin-pin. Prosesor yang tersusun membentuk matriks dua dimensi yang berfungsi untuk meletakkan prosesor ke motherboard. Yang kedua ada konektor power. Konektor power pada motherboard adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer agar si motherboard menerima daya dari power supply. Yang ketiga ada node bridge, adalah komponen yang menghubungkan prosesor CPU ke sistem memori dan grafik controller melalui bus berkecepatan tinggi dan ke slot bridge. Yang keempat ada slot memory. Slot memori RAM berfungsi untuk memasang memory card atau RAM. Memori atau RAM ada beberapa jenis seperti SDRAM, DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. Yang kelima ada SATA, singkatan dari serial SATA yang berfungsi untuk menghubungkan media penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke motherboard. Lalu ada slot PCI Express adalah slot ekspansi yang didesain untuk menggantikan PCI bus yang lama. Banyak motherboard yang mengadopsi PCI Express karena PCI Express memiliki transfer data yang lebih cepat, terutama untuk keperluan grafis 3D. Lalu ada short bridge, adalah chip dalam arsitektur chipset logika inti pada bagian utara motherboard PC. Fungsi dari short bridge adalah mengatur kerja perangkat semacam IDE controller, PCI bus, ROM BIOS, keyboard, dan mouse, USB, ETH, LAN, modem, dan fungsi I/O lainnya. Lampu LED pada motherboard. Power LED adalah lampu menyala jika terdapat standby power di motherboard. LED ini bertindak sebagai reminder atau pengingat untuk memastikan sistem power sebelum menghidupkan atau mematikan komputer. Lalu ada port PS2. Port PS2 adalah konektor mini D6 pin yang menghubungkan mouse ke komputer. Ada port paralel. Fungsi dari port paralel adalah menyambungkan komputer dengan printer, scanner, sampai dengan menghubungkan komputer dengan perangkat tambahan tertentu yang dirancang menggunakan koneksi port paralel. Ada port serial. Port serial adalah port asinkron yang ada pada komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat serial ke komputer dan mampu mengirimkan sedikit demi sedikit. Ada port VGA. Port VGA adalah sebuah antarmuka analog yang kartu grafis yang umumnya digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan monitor. Ada port DVI. Interface digital ini digunakan untuk menghubungkan sumber video seperti kartu grafis ke perangkat layar seperti monitor komputer. Port HDMI adalah port interface yang berfungsi untuk menghubungkan display ke komputer seperti monitor, TV, proyektor, dan lain-lain. Lalu ada port USB. Port USB berfungsi untuk menghubungkan perangkat seperti mouse, keyboard, flash disk, printer, dan perangkat lainnya. Lalu ada baterai CMOS, sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Ada port RJ45. Port RJ45 berfungsi untuk menghubungkan atau mengkoneksikan internet pada komputer. Ada port audio, port line in jack biru untuk menghubungkan sumber dari audio, port line out jack hijau untuk menghubungkan ke headphone atau headset, dan port mikrofon pink untuk menghubungkan mikrofon pada komputer. Pin CPU fan berfungsi untuk memberikan daya kipas prosesor agar dia dapat menyala sehingga bisa mendinginkan prosesor. Ada pin front panel. Pin front panel ini berfungsi sebagai konektor dari casing ke motherboard sehingga kita bisa menyalakan komputer melalui casing. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.